Oke, Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ini kita mau briefing ya. Saya mau briefing hasil interview kemarin dan kita akan bahas juga masalah informasi progresnya. Ini kebetulan saya barengan mungkin kali ya. Ini pas setelah Lebaran banyak yang turun semua kali ya. Saya kayak pusing, job banyak banget, banyak turun, banyak kelewat, sampai tim saya aja nggak ke-handle ini. Gitu. Jadi sekalian saya mau briefing masalah hasil interview kemarin ya. Oke, dari Agung dulu, Gung. Gung, kemarin Kasih Pak. Gung, kita pakai Emo ya, Gung ya, kemarin ya, aplikasi pakai Emo ya. Iya betul Pak, pakai AIMO, Pakai Emo, aplikasi AIMO. pakai Emo. Oke. Apa aja, Gung? Kemarin ditanyakan, Gung. Dan sebagai posisi apa, Gung? Kemarin itu saya sebagai EB, pertama dia minta introduce dulu Pak, introduce ourselves. Terus habis itu baru dia mulai tentang pengetahuan seputar tanker. Tapi sebelum itu dia bahas tentang CP dulu Pak kemarin. Dia minta dia mau tahu last shift kita, terus berapa lama kita di sana. Ya. Baru dia bahas tentang ini. Informasikan dulu ya, ini saya informasikan dulu, ini kapal tanker ya. Tadi saya kasih tahu nama kapalnya, tapi saya lupa lagi tadi tuh. Saya tadi teleponan buat informasiin juga kan. Untuk kapalnya. Jadi malam semua interview. Tadi yang dapat informasi mau jam 2 di interview itu yang belum. Oh. Yang belum. Tapi kan kalian bertiga kan udah semua nih dari TJ sudah semua di interview kan, ada laporan. Saya slow respon, saya banyak banget kerjaan. Ya, tapi tetap saya monitor semua kok sama job-job saya semua ya. Jadi memang kemarin kan diminta lagi untuk Skype-nya. Memang kita sebelum Lebaran kan diminta Skype-nya ya kemarin ya. Karena interviewnya by Skype apa by Imo tadi? Tadi untuk kemarin by Imo Pak. Oh by Imo, kemarin by Imo ya. Berarti ada 2 nih. Jadi nanti juga kemarin sih minta Skype, terus minta Imo-nya lagi ya. Oke, terus apa lagi Gung tadi tanya Gung? Iya, terus habis dia nanya tentang CP, baru dia masuk ke tentang tankernya, lebih ke tankernya Pak. Untuk itu kayaknya lebih ke ini sih, lebih ke pekerjaan memang, porsi pekerjaan sehari-hari sebagai, ya kalau kayak saya apply sebagai AB ya kayak tentang bongkar muat, terus tentang valve ditanya. Terus ada beberapa sistem kayak Premo sistem itu ditanya. Ya, makanya pastinya mereka juga akan bertanya ya tentang kalau untuk pengalaman experience bisa kita bantu ya. Tapi jangan sampai secara administrasi kita sudah bantu, tahapan berikutnya kan adalah interview knowledge ya. Knowledge, pengetahuan dan pengalaman betul nggak sih pernah di pengalaman tanker kan gitu. Makanya dipelajari juga, saya juga selalu mengumpulkan bahan-bahan ya yang setelah di interview apa aja yang ditanya. Dan ini akan selalu saya share untuk menjadi bahan juga yang lain. Untuk saat akan menghadapi interview ya, ini untuk kapal tanker. Jadi kalau tanker untuk AB posisi di tanker pastinya jelas kan, kalau kayak bulk carrier cargo bicaranya kan nanti palka ya, bagaimana buka palka. Tapi kan kalau kita di tanker itu kan bagaimana pengoperasian untuk cargo pump untuk bongkar muat ya kan, bongkar muat nanti di situ akan bicara tentang cargo pump, valve pastinya kan, valve. Nah, saya minta belajar cari di YouTube kan banyak ya, di YouTube ada, di Google ada, sekalian belajarin. Cuman di sini momen ini saya mau minta tanya apa aja. Nah, terus lalu pastikan saat interview CV-nya itu dipegang, dalam artian di print atau pakai handphone satu lagi. Karena kan kalian pasti lupa nanti CV-nya itu ya. CV-nya pasti lupa kan. Jadi kalau bisa siapkan di print, yang saya kirim balik, CV-nya semua dikirim balik juga kan. Yang saya ajukan, CV-nya itu yang dipelajari. Jangan beda, nanti CV asli dengan CV yang kita ajukan beda. Pasti nanti nggak akan connect, nggak akan nyambung. Gitu, pas saat maju di mana, ya CV itu yang dipegang, CV-nya yang sesuai dengan yang CV kita ajukan ke sana ya. Oke, terus apa lagi, Gung? Terus dia tanya tentang UTI juga sih Pak. UTI itu kan kayak alat ukur tentang muatan. Dia tanya UTI itu apa, terus fungsinya kayak apa gitu. Tapi Agung udah belajar? Untungnya saya sempat searching Pak. Oh, searching, siap. Iya, itu maksudnya untungnya kemarin itu
interview itu by voice, bukan face to face kayak gini. Oh, by voice ya? Ya. Yeah. Nah, nggak apa-apa. Makanya nanti kan tetap aja ada by voice, by face to face. Cuman maksud saya, biarpun face to face, siapkanlah senjata perangnya gitu loh. Apa sih yang nanti akan dibutuhkan? CV-nya, bahan-bahan apa aja yang kita akan interview, siapin aja di belakang kan nggak kelihatan. Yang penting gimana buat nyaman, kita interview. Lain kalau kita interview di dalam ruangan di kantor, pastinya kan susah kita mau nyiapin kisi-kisi kan gitu. Jadi pas saat ada interview, persiapan interview, langsung disiapkan semua bahan-bahan gitu. Jadi poin tadi ya Gung ya, pastinya yang tanya tadi pertama itu pasti introducing ya, pengenalan diri, terus responsibility-nya juga, tugas tanggung jawab kan. Ebi itu kan daily maintenance ya, pastinya daily maintenance. Terus juga kalau malam itu kan ikut dinas jaga ya, ikut dinas jaga, betul. Ikut mualim. Nah, cuman lebih kepada spesifikasi tankernya, pastinya kan nanti akan bicara masalah muatan. Gitu. Mungkin tambahan ada ditanya PPE enggak? PPA. Untuk PPA belum ada, nggak ada ditanya kemarin. Nggak ditanya ya, tapi mungkin beda user beda ya pertanyaan, karena yang kemarin banyak lebih ditanya kepada PPA juga, marine pollution juga ditanya kemarin. Apalagi tanker tuh, biasanya tanker marine pollution-nya keras, tapi nggak ditanya marine pollution-nya, marpolnya. Nggak ada dia nanya marpol. Oh enggak ya, tapi lebih kepada responsibility sama itu ya, sama spesifikasi kerja tanker kali ya. Iya, sama operasi bongkar muat itu juga. Oh, operasi bongkar muat. Tapi bisa jawab sama less experience ya berarti ya? Iya, betul. Pengalaman di tanker ya, yang ditanya ya? Iya, betul. Oke, baik Agung, makasih Agung. Nanti sekalian habis ini saya informasikan selanjutnya ya. Oke, sebentar dulu. Ayo, Mas Daeng. Daeng. Ya, Pak. Ya, Pak. Buka dong. Nah, Daeng ini saya ajukan buat bosun ya, karena pengalamannya udah lumayan, cukup usianya juga cukup lumayan. Kemarin kayak kita ajukan untuk bosun. Terus gimana? Mas Daeng kemarin ditanya apa aja? Ya, Pak. Itu Pak, masalah kayak pipa-pipa itu, masalah suhu, temperatur begitu Pak. Nah, itu yang tidak bisa saya jawab. Tapi pertama apa yang ditanya? Pertama yang ditanya? Pertama itu kayak tell me about yourself, begitu introduce saya oke di situ. Terus dia tanya, kamu pernah ditakbut dia di nama kapal ini? Bilang saya iya, saya pernah di situ ditakbut itu. Nah, terus habis itu saya masuk di tanker, pertama jadi EBI, terus pengalaman terakhir saya jadi bosun selama kurang lebih 16 bulan, saya bilang gitu, sama nama perusahaannya semua. Terus yang tidak saya connect di situ Pak, yang masalah itu temperatur berapa, ditanya begitu. Jadi saya pura-pura aja bilang, saya bilang aja, sorry sir, repeat again please, saya bilang begitu, ulangi lagi soalnya jaringan nggak connect, bilang gitu. Udah lama dimatiin, dia bilang oke, bilang gitu aja. Saya bilang jaringan nggak bagus karena nggak bisa saya jawab. Adalah itu, mudah-mudahan cuma trik aja ya, trik supaya nyiasatin ya dengan ketidaktahuan kita juga. Maksud saya gini, kita mau ajuin di kapal tanker, walaupun kita belum punya pengalaman, tapi setidaknya kalau kita tidak pernah diberikan pengalaman kan pastinya kita tidak akan pernah bisa dan tidak akan pernah tahu ya. Nah, saya coba bantu untuk secara administrasi awalnya, kita bantu untuk masalah CV-nya dan lainnya sudah oke, sesuai dengan oke. Tahapan berikutnya kan adalah interview ya. Nah, mohon belajar semuanya, belajar apa sih kira-kira yang akan diinterview, apa saja dan bagaimana spesifikasi kriteria bekerja di atas kapal tanker kan gitu. Jadi jangan sampai nanti ada kesempatan kesempatan untuk dapatkan di situ tapi kita nggak bisa kan gitu ya. Kita sih prosesnya bantu aja, jembatani ya, semua tinggal kembali lagi. Iya, benar Pak. Gitu. Ya benar Pak. Proses kalian mah sebenarnya nggak usah perlu ke kantor gitu loh, ke kantor saya, kantor kita jelas ada, cuma memang supaya lebih cepat, lebih simpel, ya silakan aja di daerah juga nggak apa-apa kok. Di TJ saya bikin konsep seperti itu. Kalian tinggal kirim dokumen kita bantu semua, kita ajukan. Pun toh proses interview juga kan bukan di kantor juga kok. Via by call semua, standby di rumah. Yang jadi nggak perlu datang ke Jakarta, pastinya kan habis biaya berapa, biaya hidup kalau yang bukan tinggal di Jakarta ya, makan, operasional, jauh dari keluarga, silakan aja tunggu di daerah.
saat nanti sudah di-approve, baru datang semua ke Jakarta. Untuk apa? Untuk MCU dan swab test. Kan lebih enak sebenarnya saya bikin konsep Betul. itu. Ya, nanti tinggal kita tunggu hasil ya. Tapi kalau tapi owner udah minta dokumen ya? Udah minta dokumen semua ya? Iya, iya Pak, udah minta dokumen. Terus saya bilang, tadi kan saya chat, gimana Pak untuk informasinya untuk saya apakah saya di approve apa gimana? Dia bilang you exit, bilang gitu, kecuali kamu. Makanya saya bingung itu maksudnya gimana. Ya nanti. Pokoknya nanti untuk di proof-nya nanti tunggu dari saya ya. Tunggu dari kita. Terus Baru terus gini Pak, dia nanya tiket dari Indonesia ke UAE berapa, bilang gitu. Harganya itu yang saya tadi screenshot itu Pak. Kopian tiket begitu. Ya itu nanti urusan agent aja, bisa dikonfirm ke agent aja gitu. Nanti kan agent yang urus itu semua. Nanti agent yang urus. Jadi proses pemberangkatan lain-lain kan kita juga harus ngeluarin LG juga nanti. Ya benar Pak. Nanti prosesnya dari agent aja. Ya tunggu dari agent. Nanti prosesnya informasinya nanti. Soalnya hari ini masih ada interview ya. Tadi jam 2 masih ada yang interview. Ya kita tunggu dulu deh ya sampai malam kabarnya ya. Mungkin selesai semua. Iya Pak. Kabar siapa saja yang di-approve. Kita tunggu kabar dulu ya. Siapa? Iya Pak. Terima kasih Mas Daeng ya. Saya mau ke Budi Effendi. Mas Budi, nah maju Oiler ya. Berapa kali nyoba juga gagal juga ini. Mas Budi gimana interview kemarin? Ya, dia nanya pertama tentang mic-nya dinaikin, mic-nya dipegang deh, kejauhan. Mic-nya dipegang. Ya. Dia nanya pertama tentang perkenalan diri, Pak. Suruh perkenalan diri. Oke. Baru kedua dia nanya tentang CP kan. CP dia nama kapal terakhir. Baru nama kapal yang before last ship. Baru tanggal sign on, tanggal sign off. Baru yang before last ship, sign on, sign off-nya juga. Tapi saya nggak boleh lihat ke depan, Pak. Saya suruh lihat ke atas. Oh, berarti kamu ketahuan textbook ya? Ya berarti kan CP saya taruh di belakang handphone kan. Kata dia, look up katanya kan. Saya lihat dulu lah. Ya udah saya lihat ke atas. Makanya kan CV-nya udah saya kasih lama. Yang kita langsung diproses itu kan saya ajukan itu kan saya langsung kirim balik CV-nya. Pelajari CV-nya. Iya Pak. Iya Pak ya, kita kan nggak nyangka Pak bisa tanya sign on, sign off. Oke, terus lanjut. Terus? Ya baru udah nanya, pernah join mix crew ya? Ya, apa? Ya oke, katanya. Thank you. Udah langsung dimatiin sama dia Pak. Itu aja berarti introducing ya. Masalah ini tugas tanggung jawab ditanya nggak? Nggak ada Pak. Oh nggak ada. Cuman itu aja. Ya udah, oke. Coba nanti kita tunggu hasil ya. Kita tunggu hasilnya. Ya, yang penting kita udah usaha ya. Kita hasil nggak pernah tahu ya. Nanti kalau gagal di sini kita coba di job yang lain ya. Ini lagi banyak banget turun job juga nih. Ya nanti kalau misalkan gagal di sini, yang penting gini, jangan lompat-lompat. Dalam artian sedang saya proses sesuai dengan kebijakan yang saya keluarkan. Saya minta waktu 14 hari. Ya, 14 hari tidak ada proses dari owner. Silakan boleh pindah job atau boleh tarik berkas. Kan seperti itu mekanismenya. 14 hari masih worth it lah, nggak terlalu lama. Dan pun saya juga enak berargumen juga saat pengajuan, udah terlalu lama menunggu kan gitu. Tapi kalau belum 14 hari ya mohon jangan pindah job dulu gitu kan. Itu jadi kita tunggu prosesnya dulu, kita tunggu tahapannya dan kita tunggu hasil ya, hasil dari interviewnya seperti apa. Gitu, hasil interviewnya. Tapi ya kalau nggak malam besok lah paling ya. Soalnya kan hari ini tadi jam 2 ada yang interview. Jadi paling telat besok lah nanti saya kabarin ya. Kita kabarin nanti kalau misalkan memang di approve tinggal siap-siap kapan kita nanti akan kita jadwalkan untuk MCU pastinya untuk MCU sama swab test ya gitu. Jadi next kalau misalkan maju job ingat CV yang kita buatkan pelajari ya, misalkan kita buat foreign going, kamu ngarang cerita deh foreign going-nya kemana gitu loh, kamu ngarang-ngarang aja. Pasti akan ditanya nanti kamu kemana gitu loh. Ini operasinya kemarin ada foreign going-nya ke negara mana masuknya kan gitu. Ya jangan sampai kamu lupa kamu kapan naik. Ya contoh kayak tadi Budi ceritakan kan bahwa kamu ditanya sign on sign off-nya kapan. Nah, kalau logikanya sih akan pasti
Kalau kita misalkan itu kita pasti ingat lah. Kalau kita benar, ya maksudnya dalam artian kalau kita benar yang menjalankan ya kita pasti tahu kan kapan kita off, kapan kita on kan gitu. Nah, ini instruksi Pak. Kenapa, Bung? Ya, ini apa? Saya juga dapat saran dari teman-teman yang lain. Terus minimal CP kita itu kita tulis, kita coret-coret lah. Maksudnya kita searching 2 kapal kita terakhir itu kan di internet itu ada rute-rute pelayarannya mana aja. Betul. Nah, ya jadi minimal kita tuh tahu rute-rutenya, terus pelabuhan-pelabuhan mana kapal-kapal 2 terakhir kita itu masuk. Takutnya ditanyain aja yang kayak gitu. Pasti itu ada Gung, beberapa user yang akan tanyakan itu. Kan tadi saya bilang, maksudnya saya akan buatkan itu foreign going, kita udah atur ya CV-nya sebagus mungkin supaya menjadi minat dari user ya kan, dari pemilik kapal. Nah, sekarang kalian tinggal pelajari CV kalian gitu loh. Pelajarin tracknya bagaimana, tuh kapal pernah kemana kan gitu. Dan pun saya bahkan biarpun kerjaan kita nggak ribet, kalian edit aja sendiri seenaknya kalian tuh, sebagusnya atur. Maksudnya dari kalian bikin wah nama kapal ini gitu kan, saya mau bikin ini, nanti tinggal saya bantu untuk soft copy buku pelautnya kan gitu ya kan. Jadi maksud saya lebih, setelah kita buatkan oke lah, misalkan dibuatkan kita kan kita kirim balik tuh CV-nya kan. Nah kalian pelajarin itu kemana aja rutenya, kapal itu kemana aja kan, bisa pakai traffic marine juga kan, bisa tuh dilihat rute sebelumnya juga kemana dia, kapal itu kemana aja sih operasinya kan gitu. Jadi maksud saya kita benar-benar ya seenggaknya tidaknya ya bohong-bohong tapi bohong beneran gitu loh, jangan kelihatan maksudnya kita ini. Soalnya kalau kita nggak akalin seperti itu, regulasi kan tahu sendiri ya, perusahaan tuh kalau misalkan bukan kapal tanker, nggak punya pengalaman tanker, susah joinnya. Betul, lain sama saya dulu masih belayar di 2010 lalu, saya mau ke tugboat, saya mau ke tanker, saya mau ke kargo, beneran gampang banget, beda banget sama sekarang gitu loh. Sekarang kan tahu sendiri kan regulasinya, karena pelaut saking banyaknya, setiap job itu pasti minta experience, pengalaman sesuai dengan tipe kapalnya. Ya, betul kan? Nah, kalau kita nggak akalin, kapan kita punya kesempatan? Kayak contoh, operasional kebijakan regulasinya seperti itu. Tapi implementasinya di lapangan, banyak otoritas pelabuhan itu tidak mengizinkan ijazah operasional. Akhirnya perusahaan mengambil kebijakan, ya sudahlah, daripada saya bermasalah terus dengan otoritas, ya lebih baik udah saya ngambil kebijakan manajemen aja. Ambil pakai ijazah manajemen aja semua, yang seharusnya ijazah operasional itu bisa digunakan untuk sebagai perwira untuk level operasional. Yang dimaksud dengan level manajemen itu adalah master, chief officer, chief engineer, second engineer. Di bawah itu perwira seharusnya boleh menggunakan operasional, tergantung dari bobot kapalnya. Tergantung dari bobot kapalnya itu sendiri gitu loh. Dalam artian kalau kargo cuman 5.000, misalkan 5.000, 6.000, itu kan cuman posisinya kan cuman biasanya cuman master, chief officer, second officer sama third officer kan. Nah, sama perwira mesinnya juga sama juga begitu. Nah, tapi yang dimaksud dengan level manajemen adalah yang master, chief officer, chief engineer sama second engineer. Di bawah itu boleh seharusnya. Cuman karena ya nggak paham juga saya yang punya kebijakan, punya otoritas, tapi implementasi di lapangannya beda. Gitu ya. Jadi sama seperti regulasi aturan sekarang juga. Jadi yang punya kapal tanker maunya harus ada pengalaman tanker. Kalau nggak kita atur ya susah juga nanti kalian punya kesempatan. Betul? Akan semakin sedikit kan peluangnya mau ke arah mana. Iya, Pak. Apalagi yang baru-baru nih, yang baru kadetnya misalkan di kapal penumpang, kasihan dong nggak bisa kemana-mana. Lah terus mereka mau kemana kerjanya? Gitu. Kalau sebenarnya saya punya kesempatan buat seminar, debat sama regulasi, pengen banget saya sampein itu gitu loh. Cuman momennya belum ada gitu. Nah, terus mereka mau kemana kalau nggak punya pengalaman? Sedangkan kalau kalian cari deh pasti deh, di mana-mana pasti akan minta pengalaman minimal 1 tahun ya. Kalau kalian lihat job deh semua tuh, minimal pengalaman 1 tahun di kapal tipe kapal mereka. Lah sekarang kalian yang masih baru-baru kemana mau larinya untuk job? Ya gitu ya. Oke, itu saya mau buka mindset aja, maksudnya tujuan saya cuma pengen supaya para pelaut semua bisa join, bisa join dan paham kenapa seperti ini. Ya kita mau gimana lagi? Ya silakan, kalau misalkan dengan regulasi yang salah itu ya silakan pelaut semua kompak masuk ke dalam serikat, argumenkan tuh semuanya yang realitas yang terjadi sekarang saat ini kan gitu. Jadi jangan cuma pada bisa ngegerutu, di grup saya juga pada ngegerutu, tapi ya faktanya gimana? Bukannya nggak mau memang nggak ada jobnya untuk operasional, susah sekali.
gitu. Karena perusahaan pada pakainya manajemen semua. Ya tinggal kita pinter ngakalinnya aja lah bagaimana supaya kalian semua bisa bekerja. Gitu ya. Ada yang mau tanya nggak? Saya mau tanya tentang dokumen, Pak. Itu kan CV kita udah diedit dari agensi. Terus untuk soft copy Simen Book kan juga udah relate sama CV. Nah, untuk masalah fisiknya, Japri aja. Hal itu nanti Japri ya. Roger. Oke, yang penting intinya tadi saya mau bahas masalah tugas tanggung jawab sama pemahaman tadi kenapa kita seperti itu. Dan saya berharapnya sih semua pelaut Indonesia cerdas gitu loh. Saya pengen yang kita sayangkan kita tuh ijazah itu kan di bawah AIMO ya, di mana di bawah AIMO sendiri bahwa ijazah kita bisa diberlakukan untuk ke semua negara yang tergabung dalam AIMO. Jadi kita mau pakai ke luar negeri kemana aja bisa, dan standarisasi gajinya kan cukup lumayan dah. Sama informasi ya, kemarin dari agen Indonesia kita lagi masalah kan kemarin pengajuan untuk masalah salary. Ya kita minta untuk EB itu minimal di 1.000 kemarin EB Oiler. Kalau di info saya kan kemarin 800 ya. 800. Nah, kita minta di 1.000 kemarin. Ya cuman nanti Pak, kalau misalkan ternyata di bawah 1.000 atau dikasih 900 atau 800 ya memang berarti sesuai informasi saya juga ya. Kan saya kemarin informasinya 800. Ingat nggak jobnya? Ya betul ya. Jobnya ya kemarin 800 ya. Betul Pak, 800. Cuman kita lagi negokan di 1.000 kemarin. Bahkan tadinya 1.100. Cuman kalau misalkan dari pihak user keberatan dengan 1.000 atau 100 ya mudah-mudahan aja sih. Ya pun 900 ya udahlah. Kan gitu. Udah sesuai dengan yang kita infokan juga. Masalah salary lagi kita lagi bergemingkan dulu sama pihak owner ya. Ya mudah-mudahan aja lah dapat 1.000 rezeki kalian berarti kalau misalkan disetujui rezekinya ya mudah-mudahan aja lancar lah di situ ya. Nanti tinggal diatur aja. Nanti untuk Mas Daeng untuk masalah pemberangkatan lain-lain biar agent yang ini ya, agent yang urus semua ya. Nanti tinggal info aja. Jadi kru semua tinggal ikutin prosesnya aja ya, interview. Terus kalau misalkan ada informasi nanti kita dari agent lagi yang lainnya ya. Masalah gaji juga turunnya berapa nanti kita akan infokan. Mudah-mudahan sih sesuai dengan minimal sesuai dengan yang kita infokan. Ternyata kalau misalkan dapat lebih dari yang kita infokan ya udah berarti rezeki kalian. Gitu aja ya. Siap Pak. Ya? Itu Pak untuk itu Pak informasi lulus atau tidaknya kapan Pak itu dikeluarin? Udah ngomong berapa kali, kamu nggak dengar kali ya. Tadi baru sebentar malam jam 2 ya, kayaknya sih kemungkinan kan dia pengen selesai dulu semua. Ya, selesai dulu semua. Kemungkinan ya hari ini mungkin selesai semua interviewnya. Ya, kemungkinan malam, kalau nggak malam besok deh. Ya, nanti malam jam 8 saya telepon ke ininya. Agentnya ya. Pak itu untuk di copy, Pak. Kapal bunkernya Oiler berapa orang, Pak? Itu 2 ya? Kan dari saya 3 orang nih ya, yang turun namanya tuh kan Agung, Budi sama Mas Daeng ya, yang lainnya dari agent lain tuh. Yang lainnya dari agent lain. Nanti saya belum confirm. Itu kalau untuk Oiler kan seharusnya satu kapal 3 orang. Oiler EB 3 orang. 3 orang ya, Pak? Iya, 3 orang ya, Pak? 3 orang seharusnya. Gitu. Cuman ya mungkin dari yang lain. Mungkin namanya dari yang lain bukan dari TJS ya. Oke, Pak. Oke, kopi ya. Agung, perihal yang lain-lain nanti bisa japri aja ya. Oke, Roger, Pak. Ya, lain-lain bisa japri aja ya. Oke, gitu aja ya. Baik ya. Terima kasih semuanya sudah kita bawa briefing. Nanti tunggu info saya lagi ya. Oke, Pak. Oke, baik. Terima kasih. Selamat sore. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Warahmatullahi wabarakatuh.